Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Endrianul Firdaus, saya dari Farmasi 223 yang akan mempresentasikan materi terkait pengembangan produk obat, mata kuliah Kimia Medisina. Baik, di sini ada number of compounds, di mana materi ini tuh menjelaskan tentang tahapan dalam pengembangan obat, dimulai dari penelitian dasar hingga obat yang disetujui, serta penurunan jumlah senyawa di setiap tahapannya. Di mana di sini yang pertama ada stage basic research atau penelitian dasar, itu dimulai di mana senyawanya itu lebih dari 20.000. Lalu ada stage 2, itu drug discovery, di mana senyawanya itu dimulai dari 5.000 sampai 20.000. Lalu ada stage 3 yaitu preclinical research atau penelitian praklinis di mana itu jumlah senyawanya itu menyusut menjadi sekitar 250. Lalu selanjutnya ada stage 4 atau clinical research penelitian klinis di mana di sini tuh hanya sekitar 5 senyawa yang melanjutkan ke tahap ini. Lalu yang terakhir ada stage 5 atau approved drug atau obat yang disetujui. Itu hanya ada satu obat yang disetujui. Pada in silico drug design itu melibatkan simulasi komputer menjadi bagian integral dari prosesnya. Selanjutnya, ini ada beberapa yang menggambarkan berbagai pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengembangan obat. Yang pertama ada in silico, di mana in silico itu dilakukan dalam pengaturan virtual atau menggunakan komputer. Lalu selanjutnya ada in vitro, itu di mana berarti dalam kehidupan atau dalam gelas, yang di mana studinya itu dilakukan di tabung reaksi atau di lingkungan laboratorium terkontrol. Lalu dilanjutkan dengan in vivo, atau berarti dalam kehidupan, di mana studinya itu dilakukan pada organisme hidup, misalnya seperti mencit, anjing, ataupun hewan lainnya. Lalu ada clinical trial, di mana ini uji cobanya itu pada manusia. Yang terakhir ada clinical approve, di mana persetujuan klinisnya itu setelah berhasilnya pengujian-pengujian yang sebelumnya. Post market surveillance itu pemantauan setelah obat dipasarkan. Lalu selanjutnya ada the five drug development phase atau di mana itu merupakan tahap awal penelitian dalam pengembangan suatu obat. Yang di mana pertama ada preclinical research atau penelitian praklinis. Pengujian itu keamanannya itu dan efektivitasnya itu awal sebelum pengujian pada manusia. Dilanjutkan dengan tahap clinical research atau penelitian klinis di mana uji cobanya itu dilakukan pada manusia untuk menilai keamanan dan kemajuannya. Dilanjutkan dengan uji FDA review atau tinjauan FDA, di mana proses itu dilakukan oleh peninjauan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau serta untuk persetujuan. Lalu dilanjutkan pengujian FDA Post Market Safety Monitoring atau pemantauan keamanan pasca pemasaran FDA, di mana ini dilakukan pemantauan berkelanjutan setelah obat disetujui dan dipasarkan. Selanjutnya ini ada eh, kualifikasi dari suatu obat di mana itu untuk memastikan obat memenuhi kriteria spesifik terkait potensinya sebagai agen terapeutik. Ini termasuk menunjukkan efikasi, keamanan, dan kualitas melalui penelitian praklinis dan klinis. Baik, pada halaman ini membahas terkait tahapan dan tantangan, di mana ini merupakan perjalanan untuk memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan esensial yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan potensi hambatan yang dapat menyebabkan kelangkaan obat yang persisten. Di mana tahapan dan tantangannya itu eh, yaitu ada farms atau pertanian, di mana pertanian itu tidak dapat mendukung perubahan permintaan yang cepat. Lalu ada processing facilities atau fasilitas pemrosesan, di mana bahan aktif itu diekstraksi dan dimurnikan, di mana masalahnya itu yaitu kualitas dapat menyebabkan penundaan signifikan atau bahkan penutupan lokasi kritis. Lalu selanjutnya ada formulasi formulasi di mana bahan farmasi aktif atau API itu dan eksipiennya digabungkan untuk menghasilkan obat jadi. Selanjutnya ada global distribution atau distribusi global. Masalah transportasi dan logistik yang berkontribusi pada kekurangan. Itu merupakan tahapan dan tantangannya.
Lalu dilanjutkan dengan, farmasis atau farmasi, di mana masalahnya itu pengiriman dan kekurangan staf farmasi, itu dapat menunda pengobatan. Ada selanjutnya yaitu timeline, yaitu proses, memiliki waktu minimum 1 sampai 2 tahun. Dilanjutkan dengan hospital atau rumah sakit, di mana waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mencari alternatif dengan cepat, bertambah bagi staf dan mempengaruhi kualitas perawatan. Baik, selanjutnya di sini ada ilustrasi bahan baku yang digunakan dalam proses sintesis kimia atau obat-obatan sintesis, dan kultur sel atau obat-obatan biologis untuk produksi obat. Di mana di sini ada tahapannya yaitu merupakan chemical synthesis, purification, dosage storage, formulation, dan packaging. Lalu untuk sel kultur, itu dilanjutkan dengan purification, dosage storage, formulation, filling, dan packing. Nah, skala laboratorium, obat itu ada pada tahapan laboratorium, proses produksi obat itu dimulai dari penelitian dan pengembangan senyawa baru. Dilanjutkan dengan sintesis senyawa yang dilakukan di mana dalam jumlah kecil terlebih dahulu, serta biasanya dalam satuan miligram hingga gram. Dilanjutkan dengan aktivitas biologinya itu diuji, meliputi stabilitas awal diperiksa dan karakterisasi kimia itu dilakukan untuk memastikan potensi senyawa sebagai kandidat obat. Lalu dilanjutkan dengan skala pilot, di mana pada skala ini yaitu setelah senyawa itu terbukti menjanjikan, proses selanjutnya itu dilakukan dengan skala pilot. Formulasi obat dan metode produksinya mulai diuji dalam skala menengah atau gram hingga kilogram. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses, mengevaluasi kestabilan produk serta memvalidasi bahwa metode produksi dapat diterapkan secara berulang, dengan hasil yang konsisten. Setelah skala pilot dilanjutkan dengan skala industri, di mana pada skala industri ini tahap akhir, produksi, di mana obat itu diproduksi dalam jumlah besar atau untuk didistribusikan. Proses dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis, dengan standar yang tinggi mengikuti pedoman Good Manufacturing Practice atau GMP. Dengan fokus utamanya yaitu memastikan efisiensi mutu, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi agar obat, layak edar dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya di sini ada diagram alir yang kompleks tentang klasifikasi bentuk sediaan obat dan berbagai rute pemberiannya. Ini mencakup kategori seperti eh, obat dalam bentuk padatan, cair, semi padat, dan sediaan lainnya, serta rute pemberian, oral, topikal, parenteral, dan lainnya. Detail spesifik dari setiap kategori dan rute ditampilkan pada daftar diagram ini. Berikutnya ada dosage form. Di sini ada gambar tiap bentuk obat. Ada obat dalam bentuk tablet, kapsul, powder, oral solution, serta injeksi solution. Berikutnya ada stability of phytomedicine atau menggambarkan berbagai faktor yang mempengaruhi stabilitas dari phytomedicine atau obat herbal. Di mana di sini yang pertama ketidakstabilan fisik atau dekomposisi, faktor lingkungan, interaksi obat, ketidakstabilan kimia, investasi oleh serangga, dekomposisi oleh jamur atau fungi, variabilitas komposisi, interaksi kimia, dan wabah. Lalu dilanjutkan pada slide ini yaitu menjelaskan terkait definisi dari 3 istilah penting dalam penelitian. Ada in silico, in vitro, dan in vivo, di mana in silico itu dilakukan dalam pengaturan virtual atau menggunakan sebuah komputer atau simulasi virtual. Untuk in vitro itu dalam gelas atau artinya yang berlangsung di dalam tabung reaksi menggunakan mikroorganisme, jamur, fungi, dan lain sebagainya. Lalu untuk in vivo itu yang berarti dalam hidup, yang artinya studinya itu berlangsung pada organisme hidup yang diuji coba terlebih dahulu kepada hewan-hewan pengujian seperti mencit, tikus, kelinci, anjing, dan lain sebagainya. Next.
Baik, di sini ada slide yang menunjukkan aplikasi uji in vitro dan in vivo, khususnya dalam konteks nanopartikel atau NPS, di mana in vitro atau sesi uji in vitro itu melibatkan pengujian pada sel, misalnya sel yang ditransformasikan, sel periper yang di dalam lingkungan laboratorium. Lalu ada in vivo sesi atau uji in vivo, di mana dia melibatkan pengujian pada organisme hidup, misalnya tikus, termasuk studi body distribusi dan penggunaan model alternatif. Selanjutnya ada yang membahas tentang fase atau 4 fase uji klinis yang berbeda, di mana fase-fase tersebut yaitu yang pertama ada fase satu, fokusnya itu pada keamanan. Uji coba fase satu itu memungkinkan menyertakan investigasi sekunder tentang kemanjuran atau mekanisme dari obat tersebut. Lalu ada fase 2, di mana fase 2 ini fokus pada efikasi atau kemanjuran menjadi faktor yang lebih penting, di mana keamanannya itu masih menjadi prioritas. Lalu ada fase 3, di mana dia itu fokusnya menghasilkan data yang cukup untuk bergerak menuju persetujuan regulasi terapi baru. Dan dilanjutkan pada fase 4, di mana fokusnya untuk lebih memahami keamanan pada populasi yang lebih luas atau pada subkelompok spesifik setelah terapi disetujui. Pada slide halaman ini itu membahas terkait antarmuka situs web atau BPOM yang menunjukkan bagaimana peraturan terkait obat dapat dicari berdasarkan tahun atau topik. Tiga contoh peraturan yang relevan di sini ditampilkan, di mana yang pertama peraturan Badan BPOM nomor 7 tahun 2024 yang membahas tentang standar cara pembuatan obat yang baik. Lalu selanjutnya ada keputusan Kepala Badan BPOM nomor 279 tahun 2024 tentang standar informasi obat dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada kekayaan intelektual, di mana ini ada website terkait Kementerian Hukum Republik Indonesia yang membahas terkait produk paten atau pengenalan paten. Di sini tertera merek, desain, industri, hak cipta, indikasi geografi, rahasia dagang, serta DTLST. Kan, yaitu ada personalized medicine, virtual healthy assistant, medicine imaging, disease diagnosis and prediction, serta drug discovery and development. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.